Oke kelas, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam ya kalian kapanpun menyaksikan video ini. Oke, sebelumnya kita sudah belajar materi matriks ya, tapi waktu itu yang kita pelajari matriks bagian pertama ya. Di sana ada definisi-definisi pada matriks, kemudian ada operasi matriks. Nah, pada bagian 2 ini kita akan melanjutkan lagi. Di sini intinya yang akan dibicarakan itu ya ini saya tunjukkan dulu peta konsepnya atau mind mapnya ya. Sebenarnya hanya ada 3. Pertama transpose, yang kedua determinan, yang ketiga inverse. Ini saja. Nah, apa itu transpose? Kita akan belajar ini dulu ya. Nah, transpose itu yang akan kita pelajari pertama jelas notasinya, yang kedua definisinya, dan yang ketiga ini penerapannya. Nah, penerapannya ya salah satunya pada masalah kesamaan matriks ya. Ini yang akan kita pelajari di bagian pertama pada bagian ini ya. Jadi memang hanya 3. Ini tidak sulit, sekali lagi ya. Ini sangat sederhana sebenarnya. Yang kalian butuhkan ya tetap kemampuan dasar hitung ya, tambah kurang kali bagi. Tetap itu, selalu itu saja. Tidak ada yang lain-lain. Nah, kita akan mulai dulu ya. Kita akan mulai membahas apa saja yang ada di sini. Ya, saya akan mulai membuat materinya. Tulisannya seperti ini ya, transpose ya. Jadi transpose matrix. Ini adalah materi yang pertama di bagian ini ya, di bagian matriks 2, transpose matrix. Nah, kita mulai dulu. Tadi kalau di mind map itu yang pertama itu pasti definisi ya. Definisinya transpose itu apa ya? Sebenarnya dia pertukaran posisi ya. Jadi matriks itu ditukar posisinya. Itu intinya ya. Jadi transpose dapat diartikan sebagai pertukaran posisi ya. Sebagai perpindahan posisi elemen matriks. Jadi elemennya itu dipindah yang tadinya itu sebagai sebagai baris menjadi kolom, yang kolom jadi baris ya. Ya, ini definisi sederhananya seperti ini ya. Kalau mau lengkapnya ya bisa dicari nanti. Baris menjadi kolom dan sebaliknya ya. Saya buat saja sederhananya seperti ini. Nah, ini penerapannya untuk apa ya? Banyak sekali sebenarnya ya. Sangat banyak ya. Ini biasanya digunakan untuk bahasa pemrograman robotik ya. Jadi ketika orang itu mau bikin bahasa pemrograman robotik, mereka menggunakan matriks transformasi. Transformasi itu butuh mencari ini determinan, inverse, dan juga transpose-nya ini ya. Ini akan digunakan nanti. Nah, saya akan gunakan contohnya ya. Contohnya ya, misalnya begini. Contoh seperti ini ya. Oke, saya tebalkan dulu ini supaya jelas. Bentar. Ini saya tebalkan. Nah, sebelum saya gunakan contohnya dulu, contohnya nanti saja ya kalau gitu terakhir. Nah, gini saja. Saya akan bahas dulu notasinya ya. Notasi. Ya, ini juga harus dipahami ya, karena ada beberapa lambang yang agak mirip. Antara transpose itu beda lagi nanti dengan
apa namanya, determinan itu harus hati-hati karena masing-masing itu punya simbol sendiri. Ya, kalau tidak hati-hati nanti biasanya bingung jadinya. Nah, notasi transpose itu saya gunakan seperti ini. Jika misalnya ada suatu matriks ya, saya sebut saja sebuah matriks ya, adalah sebuah matriks. Jadi misalnya kita punya matriks namanya A ya, misal dengan ordo kalau kalian lupa silahkan dibaca lagi. Ordo itu ukuran, sebenarnya ukuran matriksnya ya. Katakanlah ukurannya M kali N, maka transpos dari matriks A dinyatakan dengan notasi, jadi lambangnya itu seperti ini ya. Nah, dia itu seperti pangkat ya. Ini yang umum digunakan di buku seperti ini, A pangkat T, tapi kalian jangan baca A pangkat T karena itu bukan pangkat ya, itu adalah lambang transpose. T-nya bisa kapital atau terkadang bisa juga T-nya T kecil ya. Tetapi A-nya harus besar karena itu matriks dinyatakan dengan ini. Jadi nanti kalian kalau bertemu ini jangan dibaca A pangkat T ya. Ini A transpose artinya. Nah, seperti ini notasinya. Kemudian kita akan coba gunakan ya. Nah di sini baru saya akan mulai gunakan contohnya ya. Saya akan contohkan di sini ya. Nah, ini baru contoh beneran, contoh. Nah, misalnya begini, diketahui matriks ini selain digunakan di robotik ya, transpose ini biasanya digunakan pada nilai kalian ya. Oh ya, saya waktu ini sudah berikan kalian link materi dan LKPD, silakan kalian cek di sana ya. Di sana ada tambahan materi yang tidak masuk di sini mungkin ya, termasuk latihan-latihan soal, silakan kalian cari baca di sana. Di sana ada tambahannya ya, contohnya penggunaan transpose ini dalam dunia nyata yaitu pada nilai kalian ya. Diketahui matriks ini misalnya saya buat seperti ini ya, misalnya matriks B. Matriks B itu isinya ini ya, saya buat ordonya supaya jelas. Saya gunakan ini saja, ukuran 3 kali 3 ya. Nah, misalnya begini, 5 min negatif 9 8. Kemudian di sini ada 10 negatif 1 4. Kemudian di sini ada negatif 7 misalnya ya, ini kan ngasal ya angkanya ya. 6 2 misalnya begitu. Kemudian di sini kalian disuruh tentukanlah hasil dari jangan hasil ya, tentukan matriks B transpose ya. Saya ketik dulu ya, saya pakai huruf T kecil saja tapi B nya harus B kapital. Tentukanlah B transpose. Oke, kita akan coba ya. Ini sederhana sekali, saya tidak bohong ya, ini benar-benar sederhana penyelesaian. Nah, ini definisi, ini harus kalian pahami, definisi dan notasi. Karena kalau kalian nanti bingung ya, jangan sampai kalian tidak tahu kok matriks dipangkatkan T gitu ya. Nah, penyelesaian pertama saya akan tulis dulu bahwa ini adalah isinya B. Nah, supaya kalian tidak bingung nanti, oke, saya akan bedakan warna-warnanya ya, karena kalau warnanya beda saya harap kalian bisa lihat dengan lebih jelas gitu ya. Ya, semoga saja lebih jelas. Oke, saya akan ubah warnanya ya, semoga kalian benar-benar bisa melihat.
Elemen pada baris pertama saya akan beri warna merah dulu ya. Oke, merah lagi. Elemen baris pertama saya beri warna merah. Kemudian elemen pada baris kedua saya sebut saja warnanya biru ya. Ini juga saya warnai biru, ini saya warnai biru. Ya, kita lihat dulu ya, nanti kalau durasi video ini cukup panjang berarti untuk peta ketiga yang tentang transpos ini akan saya bahas di video lain. Nah, baris ketiga saya akan ganti warnanya ya, bukan lagi biru, saya gunakan warna, kalau kuning sepertinya tidak akan terlalu terlihat ya. Saya gunakan warna hijau saja. Nah, atau mungkin nanti saya tebalkan saja supaya kalian bisa lihat. Ini ya, saya tebalkan saja warna elemennya ini. Oke. Nah, ini adalah matriks B. Kalau kita mau cari B transpose, sesuai dengan definisi transpose itu yang kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Ya, kita pindah saja posisinya. Nah, ini 5, negatif 9, dan 8 tadi itu ke samping. Berarti kalau dia ditranspos, karena dia tadinya baris, kita jadikan dia sebagai kolom. Oke. Ini ukurannya 3x3 ya. Nah, saya tambahkan penjelasan di sini lagi ya, bahwa ordo dari matriks hasil transposnya atau transpose ini itu akan berbalik arahnya ya. Kalau tadi A itu M kali N, berarti nanti ini jadinya dibalik, berordo N kali M ya. Ini terbalik ya. Nah, kalian bisa coba praktikkan sendiri nanti. B transpose ya. Berarti tadi ini saya tulis ke samping, sekarang dia akan jadi ke arah bawah. 5, negatif 9, 8. Supaya kalian bisa lihat jelas, saya ubah warnanya ini pakai warna merah. Oke, sudah ya. Ini yang pertama. Nah, tadi ini baris kedua, ini isinya 10, negatif 1, 4. Sekarang dia jadi kolom kedua. Berarti ini 10, ini 1, ini 4. Oke, saya tandai biru. Ya, semoga kalian bisa lihat jelas warnanya ya. Mudah-mudahan kalian tetap jelas melihat warnanya, karena kalau kalian tidak lihat warnanya ya berarti kalian harus benar-benar perhatikan polanya. Ini baris ketiga, ini negatif 7, 6, 2. Sekarang dia jadi kolom ketiga, negatif 7, 6, 2. Saya tandai warnanya hijau. Nah, ini sudah selesai. Ini adalah contoh soal transpos awal. Kalau yang materi lain, kalian silahkan bisa cek di web yang sudah saya bagikan linknya. Silahkan kalian cari LKPD-nya di sana. Kalian boleh baca-baca dan coba kerjakan ya. Oke, ini ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Nah, ini adalah definisi dan notasi dari transpose matriks. Nah, bagaimana penerapannya? Ini supaya videonya tidak terlalu panjang, saya akan sudahi dulu. Nanti kita akan lanjut pada video selanjutnya tentang bagaimana penerapan transpose matriks ini pada kesamaan matriks ya. Kita akhiri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.